yang saya hormati Bupati Bengkalis, pimpinan DPRD Bengkalis, teman-teman anggota DPRD Bengkalis, serta dinas dan OPD Kabupaten Bengkalis yang hadir pada paripurna yang berbahagia ini. Ibu Bupati, hari ini kita ikut berbahagia karena ada sekitar 1.500 sampai 1.700 teman-teman guru P3K yang akan menerima SK P3K siang ini. Alhamdulillah kita cukup bangga dan bahagia teman-teman P3K akan menerima SK P3K-nya. Tetapi ada beberapa catatan Ibu Bupati yang dari yang kita dengar dan kita ketahui, SK yang diterima oleh teman-teman guru P3K ini penempatannya, pendistribusian guru-guru ini ada yang tidak sesuai kebutuhan sekolah-sekolah yang ada. Ada guru yang ditempatkan ke sekolah yang di sekolah baru itu sudah berlebih gurunya, sehingga guru-guru yang baru masuk tidak ada jam untuk mengajarnya. Dan sekolah yang ditinggalkan malah tidak ada guru yang akan mengajarkan murid-muridnya. Saya rasa mungkin pendistribusian ini dari pusat masih menggunakan data permintaan guru yang lama. Untuk itu Ibu Bupati diminta kebijakan dari Ibu Bupati mungkin menyurati atau mengambil langkah-langkah konkret kepada pemerintah pusat atau kepada BKN agar penempatan guru-guru ini, pendistribusian guru-guru ini sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah yang ada. Juga kita melihat ada misalkan guru yang berada di Rupat ditempatkan di Duri, guru yang Bengkalis yang sudah berkeluarga, yang sudah berumur ditempatkan di Duri, dan guru Duri juga ada yang ditempatkan di Bantan. Apabila memungkinkan dan tidak menyalahi regulasi yang ada, mungkin Ibu Bupati bisa membantu guru-guru kita agar penempatannya sesuai dengan sekolah yang tadinya mereka ditempatkan. Itu yang pertama, Bupati. Yang kedua, Ibu Bupati, saya tidak akan pernah bosan untuk terus mendorong pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk menyediakan beasiswa kepada anak-anak SD, SMP, dan SMA. Untuk masyarakat atau anak-anak kita yang mahasiswa di perguruan tinggi negeri, kita apresiasi program-program dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, program-program dari Ibu Bupati. Pada bulan ini saja sudah dibuka 2 beasiswa di Dinas Pendidikan dan beasiswa di Kesra. Ini luar biasa, sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Tapi masyarakat juga sangat mengharapkan, memohon kepada Ibu Bupati dan pemerintah OPD terkait bagaimana kita juga bisa mengalokasikan bantuan beasiswa untuk anak SD, SMP, dan SMA. Apalagi untuk di tahun ajaran baru, karena di daerah lain, pemerintahan kabupaten kota yang lain juga ada mengalokasikan bantuan seragam untuk anak-anak sekolah. Bantuan seragam. Jadi saya rasa ini ada cantolannya. Bagaimana pemerintah bisa hadir memberikan bantuan seragam untuk anak-anak baru yang masuk sekolah, karena tidak semua masyarakat kita mampu. Dan ini dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk kebutuhan ini. Yang ketiga, Ibu Bupati, ini mengenai lapangan kerja. Saya mendorong pemerintah melalui dinas terkait menerapkan Perda Ketenagakerjaan secara tegas untuk mengalokasi muatan tenaga kerja lokal. Menurut saya perlu adanya kebijakan satu data di Disnaker, bagaimana masyarakat kita, lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis menjadi prioritas utama untuk ditempatkan di perusahaan yang ratusan bahkan ribuan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Saya kira perlu pemerintah Kabupaten Bengkalis membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada agar bisa mengakomodir anak-anak tempatan kita. Perlunya satu data, kenapa? Karena masyarakat mengeluhkan di daerah kami ada ratusan perusahaan, tapi yang bekerja orang-orang dari luar. Mereka menamakan pemuda tempatan, tapi KTP-nya tidak KTP Kabupaten Bengkalis. Mereka menamakan anak Melayu, tapi KTP-nya tidak KTP di Kabupaten Bengkalis. Jadi ini kita harapkan
kebijakan tegas dari pemerintah Kabupaten Bengkalis, bagaimana membuat MOU dengan ratusan perusahaan yang ada, dengan ribuan perusahaan yang ada untuk mengakomodir lulusan-lulusan atau pencari-pencari kerja yang memang anak-anak kelahiran Kabupaten Bengkalis, putra-putri Kabupaten Bengkalis untuk bisa diakomodir di lapangan kerja. Sehingga dengan itu tentunya akan memberikan efek perguruan tinggi dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis menjadi destinasi baru di bidang pendidikan. Karena hal yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Kabupaten Bengkalis ini banyak tersedia perusahaan untuk praktek-praktek kerja. Tentunya ini sangat membantu masyarakat dan perekonomian masyarakat Ibu Bupati. Yang terakhir Bu Bupati, saya mendorong pemerintah Kabupaten Bengkalis memaksimalkan lahan dan bangunan yang telah ada yang belum dimaksimalkan. Salah satu contohnya adalah gedung terminal di Simpang 5. Kita berharap tentu gedung ini bisa dimaksimalkan, apalagi bisa kita maksimalkan untuk perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Bagaimana kita bisa memaksimalkan gedung itu menjadi suatu destinasi baru untuk dunia pendidikan yang tentunya memiliki efek domino yang sangat luas bagi masyarakat. Akan hidup kos-kosan di daerah sekitarnya, akan hidup usaha-usaha kuliner dari sekitarnya. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Kabupaten Bengkalis. Bagaimana kita lihat di daerah lain, bahkan pemerintah kabupaten kota lain menyediakan lahan yang luas untuk universitas-universitas di provinsinya bisa membuka kelas jauh di daerahnya, sehingga ini akan memajukan daerah yang akan dibuka perguruan tinggi itu dan memberikan efek ekonomi yang luar biasa. Yang terakhir Ibu Bupati, saya juga berharap Ibu Bupati memberikan prioritas dan perhatian kepada Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas Perdagangan. Bagaimana bisa mereka menjalankan tugas-tugasnya sesuai tupoksinya dalam meningkatkan usaha kecil menengah di Kabupaten Bengkalis. Saya mimpikan bagaimana misalkan di wilayah pinggir Mandau, Batin Solapan, sepanjang jalan protokol Sudirman itu gerobak-gerobak usaha-usaha kaki lima yang ada kita perbaharui dengan merek gerobak bermasa dan menjadi seragam. Ada di sana pedagang gorengan, ada di sana pedagang-pedagang makanan-makanan ringan. Bagaimana itu bisa kita bantu, dananya kita bantu untuk mereka merevitalisasi atau memperbarui gerobak-gerobak dagangannya, sehingga akan indah dilihat sepanjang jalan dari pinggir sampai ke Batin Solapan itu Bupati. Karena saya lihat sudah 4 tahun ini saya di Komisi 3 dan bermitra dengan Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi. Saya lihat anggarannya sangat terbatas sehingga mereka tidak bisa berimprovisasi bagaimana untuk meningkatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Bengkalis ini Bupati. Itu saja Bupati, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga saran dari Bapak Surya Budiman, terima kasih Pak. Kita juga sama-sama menyadari bahwasanya polemik guru P3K ini bukan hanya di kita saja, tapi seluruh Indonesia. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak kementerian, terutama tentang penempatan yang tidak sesuai dengan tempat yang setelah. Tapi ini menurut informasi adalah berdasarkan usulan dari daerah, terutama dari operator sekolah masing-masing. Dan secara regulasi nanti kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kementerian bagaimana mencari solusi agar mereka yang sudah ditetapkan jadi pegawai P3K ini bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Karena ketika diletakkan di tempat yang tidak ada yang sudah double gurunya atau tidak ada kegiatannya, tentu saja ini tidak memaksimalkan tugas mereka sebagai pegawai P3K pada saat ini. Dan kami juga mohon nanti sama-sama kita ke kementerian mencari solusi bagaimana nanti supaya kita bisa meletakkan pegawai yang telah diangkat menjadi tenaga administrasi atau tenaga guru yang ada di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan penempatan dan